Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Beritanya terkait dengan kenapa pada seleksi P3K di tahun 2024 ini tidak membuka untuk formasi umum gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang hanya bisa melamar untuk formasi umum gitu ya, bertanya-tanya, kok tidak dibuka untuk formasi umum, hanya dibuka untuk tenaga honorer atau tenaga non ASN. Jadi alasan utamanya tentunya karena pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan honorer atau tenaga non ASN. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah harus berstatus sebagai ASN, yaitu PNS dan P3K. Maksimal adalah di bulan Desember ya, tahun 2024 ini. Sehingga tahun ini pemerintah hanya fokus mengangkat honorer atau tenaga non ASN menjadi P3K. Dan tentunya ada alasan lain gitu ya, kenapa tidak dibuka formasi umum. Dan untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan kenapa P3K 2024 tidak membuka formasi umum ya. Diberitakan oleh tirto.id, judulnya kenapa P3K 2024 formasi umum ditiadakan. Simak penjelasannya. Kita coba bacakan ya. Pendaftaran calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2024 telah dibuka sejak awal Oktober 2024. Proses pendaftaran dilakukan secara daring di laman SSCASN melalui link pendaftaran di https://sscsn.bkn.go.id. Dalam rekrutmen kali ini, Kementerian Pan-RB menjelaskan bahwa jadwal pendaftarannya terbagi ke dalam 2 gelombang. Pembagian gelombang pendaftaran ini dimaksudkan untuk tenaga honorer atau non-ASN yang telah terdata di database BKN dan tenaga non-ASN yang belum terdata. Di samping itu, berbeda dengan rekrutmen P3K di tahun-tahun sebelumnya, dalam rekrutmen di tahun 2024 ini pemerintah tidak menyediakan untuk formasi umum. Kebijakan ini tentunya menimbulkan polemik di kalangan masyarakat yang menanyakan soal tujuan dan maksud ditiadakannya formasi umum P3K 2024. Beranjak dari hal tersebut, lantas apa alasan P3K 2024 formasi umum ditiadakan? Cek penjelasannya berikut. Kenapa P3K 2024 formasi umum ditiadakan? Setelah mendapat berbagai pertanyaan soal ditiadakannya formasi umum P3K 2024, Menteri Pan-RB akhirnya memberikan jawaban untuk meredam polemik yang terjadi. Pan-RB dalam sebuah pernyataan menjelaskan bahwa penghapusan formasi umum dalam rekrutmen P3K 2024 ini ditujukan agar seleksi kali ini lebih fokus untuk pemenuhan kebutuhan tenaga honorer. Spesifikasi formasi ini dikhususkan untuk formasi P3K teknis, guru, dan tenaga kesehatan. Pemerintah menerapkan kebijakan tersebut bertujuan agar pegawai yang direkrut kali ini sesuai yang nantinya akan mengisi kekosongan posisi tertentu. Lewat penerapan kebijakan ini, pemerintah tengah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sederhananya, pegawai yang direkrut untuk P3K 2024 melalui formasi spesifik ini diharapkan memiliki kesiapan dan kompeten yang mumpuni untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Selain itu, pengurangan formasi umum ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan anggaran serta mengalokasikannya menjadi lebih efisien. Lebih dari itu, penghapusan formasi umum ini ditujukan guna mengatasi masalah kekurangan tenaga ahli di berbagai posisi penting seperti kesehatan, pendidikan, dan teknis. Dengan menerapkan penghapusan formasi umum ini, maka pemerintah akan lebih spesifik dalam membuka formasi yang tentunya berkaitan dengan kebutuhan di lapangan. Kendati demikian, pemerintah masih memiliki kemungkinan melakukan revisi dengan memasukkan rekrutmen formasi umum dalam seleksi P3K 2024 jika terdapat urgensi
dan pertimbangan yang mendesak. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan alasan kenapa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB, di tahun 2024 ini tidak membuka formasi umum P3K gitu ya. Jadi karena untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer, kemudian untuk agar anggaran gitu ya bisa lebih efisien, karena tentunya tidak ada pegawai baru yang masuk gitu ya. Pegawainya tetap sama, hanya statusnya dirubah, diangkat menjadi ASN gitu ya, yang awalnya non ASN. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.